wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmatnya dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam hari Kamis malam ini ya, pada kajian yang sama. Insya Allah ini pertemuan ketiga untuk membahas kitab baik. Sebenarnya mohon maaf tadi ada kendala dari Ustazah Sadia ya, insya Allah akan membedah dalam kitab ini Al-Ibadah wal Ibarah selama 30 menit ke depan. Maka insya Allah langsung saja kita mulai agendanya. Kepada Ustazah Asadiah LC, kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, para pecinta ilmu, para pejuang ilmu, yang semoga sampai hari ini Allah dawamkan taufik dan rahmatnya untuk kita semuanya, ya Allah sandangkan ya jabatan orang-orang yang diangkat derajatnya karena ilmu, ya Allah, orang-orang yang Allah naikkan keimanannya ya karena ilmu. Semoga hari ini Allah hadiahkan ya rahmatnya, kasih sayangnya, dan Allah mudahkan juga perkara dunia akhirat kita ya Rabbal Alamin. Langsung saja ya, karena sudah jam segini kita lanjutkan pengajian kita seperti biasa. Apakah hari Kamis pekan kedua ya di setiap bulan kita ngajinya kitab Al-Ibanah wal Ifadhah ya fi ahkamil haidi wan nisa'i wan nifas wal istihadah. Semoga teman-teman di sini yang bisa bergabung dari awal, semoga istiqomah bisa sampai selesai, sampai khatam kitabnya ya, karena untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya, yang lengkap ya, juga menjadi rasanya itu semakin senang dan cinta dengan kitab ini ya, harus bisa menikmatinya sampai akhir gitu. Kalaupun ada uzur atau apa gitu, diikhtiarkan bisa buka-buka kitabnya gitu. Kalau saya lihat-lihat ada ya kitab ini udah ada terjemahannya ya, saya lihat ya di internet itu ada terjemahannya ya, silahkan teman-teman download masing-masing sambil buka-buka di rumah ya. Majelis ini kita manfaatkan kembali untuk mengkaji, kemudian juga ajang ataupun media untuk tanya jawab ketika teman-teman di rumah berkendala ataupun punya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab gitu. Nah, kita sharing di majelis ini. Saya share screen dulu kitabnya. Oh, hostnya ini disable nih, saya belum bisa share screen. Dari host ya yang bisa share screen ya? Iya. Ini saya nggak bisa share screen ini, Mbak. Ukti siapa? Syarafina ya? Sudah dijadikan co-host sudah? Belum? Oh, sudah ya. Oke, sampun. Saya coba lagi. Ya. Bentar. Sebentar.
Kita melanjutkan dari, kalau kemarin terakhir kita ada di bab bentar, ini saya di bawah. Fisinil haid ya. Di fisinil haid kontra. Fisinil haid kita ada di dars asani ya, pelajaran yang kedua yaitu tentang fisinil haidi wa muddatihi wa alwani wa sifatih. Jadi terkait durasi haid ya, durasi haid kemudian juga warnanya ya, dan sifat-sifatnya di sini. Nah, teman-teman yang punya terjemahannya atau yang punya kitabnya langsung boleh dibuka ya. Atau yang punya pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang ya, sambil menikmati materinya kita ngaji malam ini di sini. Ini sudah, alhamdulillah. Nah, ini ya. Sekilas kemarin sudah di sini fisinil haid ini umur berapa ya seorang wanita itu akan mendapati haid, ini sudah pernah kita bahas. Jadi ringkasnya adalah ya umurnya 9 tahun kurang 16 hari. Ya, di sini ya, aqallu sinni yumkinu an ya'tiya fil haid al-mar'ati sinin qamariyah taqribiyah. Nah, taqribiyah ini di sini dijelaskan ya, yughtafaru naqsu muddatin la tasa' haidan wa tuhran. Ya, kapan itu? Duna sittata asyar yauman. Nah, maksudnya 9 tahun kurang 16 hari Hijriah. Kenapa 16 hari? Karena 16 hari itu hitungannya masa minimal haid, masa suci ya, minimal masa suci haid itu adalah 15 hari ditambah 1 hari minimal masa haid ya, sehingga 1 ditambah 15 yaitu 16. Nah, ketika lebih dari 16 hari itu misalkan 9 tahun Hijriah kurang 20 hari gitu, maka ini bercampur ya, darah yang keluar yang 5 harinya ini istihadah, baru yang 15 hari berikutnya itu terhitung haid. Nah, seperti itu. Kemarin contohnya sudah dikasih di sini. Contohnya ya, saya ulas kembali. Ra'at qabla bulughiha tis'a sinin qamariyah bi'ashrati ayyam. Ya, seorang wanita melihat darah ya, melihat darah padahal umurnya itu saat ini 9 tahun ya, qamariyah bi asyrati ayyam kurang 10 hari. Nah, seorang wanita melihat darah, nah waktu itu umurnya 9 tahun kurang 10 hari. Nah, 9 tahun kurang 10 hari. Apakah darah yang dilihat ini disebut darah haid atau darah istihadah? Nah, teman-teman gimana tuh jawabnya? Silakan dijawab. Ini kan mengulang nih. Ada yang udah tahu jawabannya? Umurnya 9 tahun, kurang 10 hari. Nah, Hijriah. Nah, ini dia melihat darah nih, wanita ini anak-anak ya, 9 tahun ini. Teman dihukumin haid apa istihadah, teman-teman? Gimana yang udah pernah ikut? Teman-teman mungkin bisa menjawab di Ya, boleh silakan, kita interaktif aja. Silakan. Nah, Oke. Darah iya, darah apa? Darah haid. Iya, darah haid. Barakallahu fikum ya. Darah haid. Nah, di sini jawabannya wal jawab na'am, yu'addu haidan idza tawaffarat fihi syurut. Nah, dianggap atau dianggap sebagai terhitung sebagai darah haid ya, apabila syarat-syaratnya terpenuhi ya. Terpenuhi apa? Tadi kan kita umurnya 9 tahunnya takribiyah ya. Nah, lebihnya adalah kurangnya adalah 16 hari gitu. Lah ini kurangnya 10 hari aja. Nah, berarti memasuki syarat-syaratnya ya. Masuk kualifikasi gitu. Nah, terus contoh yang kedua. Nih, silahkan. Ra'at qabla tamami tis'a sinin bi syahrin daman istamarra khamsata ayyam hal yu'addu haidan amla gitu. Jadi anak-anak nih ya, dia udah melihat darah. Umurnya tamam tis'inin 9 tahun ya, kurang sebulan ya. Darah istihadah, Ustazah. Ya, darah istihadah. Berarti darah istihadahnya bercampur sama darah haid ya? Iya. Ya,
sebelum sebelum tadi 9 tahun kurang 16 hari terhitung sebagai darah istihadhah, baru setelahnya terhitung darah haid. Di sini jawabnya annahu laisa bihaid, itu bukan darah haid ya, li'annahu ata qabla sinnil haid, karena datangnya sebelum masa ya, atau waktu atau usia ya, seorang wanita itu disebut sebagai haid. Tadi sudah dijelaskan di atas. Sehingga disebut sebagai darah istihadhah atau darah fasad. Darah istihadhah itu disebut juga darah rusak. Nah, begitu. Ini contohnya. Langsung kita ke darah ini ya, bahasan kedua. Oh, di sini ada tanbih. Nah, penting. La akhira li sinnil haid ya, fahuwa mungkin madamatil mar'ah hayyah. Nah, jadi tidak ada berdasarkan penelitian tidak ada batas maksimal ya masa haid itu. Karena setiap wanita itu punya kasus yang berbeda-beda gitu. Tetapi ya kalau istiqro'nya penelitiannya itu memang ghalib, mayoritas itu wanita yang menopause ya, sinil ya'as itu menopause, dia sudah tidak mendapati haid lagi, fahuwa isnatani wasituna sanah ya, umurnya 62 tahun. Itu mayoritas wanita kalau udah 62 tahun ya itu udah nggak mendapati haid lagi atau disebut sebagai menopause gitu. Tapi ini mayoritas, ada juga yang masih usia 55 sudah nggak haid lagi, ada juga yang kurang dari itu, ada juga yang, nah setiap wanita punya kasus yang berbeda-beda gitu. Makanya di sini la akhira li sinnil haid, tidak ada patokan khusus gitu, itu mayoritas aja ya. Kemudian yang kedua ya, alamatul bulugh, tanda-tanda baligh ya. Yuqsadu bil bulughi sin allati idza balagha as-sabi ya dzakaran aw unsa. Ini alamat balighnya itu untuk anak-anak, mau laki-laki mau perempuan ya. Asbaha ahlan li taujihil khitab ilaihi bit takalif asy-syar'iyyah ya. Sehingga dia itu menjadi sebagai pintu gerbang ya. Tanda balighnya ini, alamat balighnya ini sebagai pintu gerbang ya, bahwa dia ini mukallaf, terbebani ya, wajib untuk menjalankan hukum-hukum syar'i gitu, dari apa aja tuh, salat, saum, puasa, kemudian haji ya, atau yang lain-lain gitu. Kita tahu dari mana nih tanda-tandanya apa aja ya, tanda-tandanya apa aja nih gitu. Yang pertama ya, khuruju damil haid binisbah lil unsa ya. Kalau wanita, anak-anak perempuan ya, atau para wanita lah, itu tandanya keluar darah haid ya. Litis'i sinin qamariyah taqribiyah, umurnya itu mendekati 9 tahun ya. Tadi sudah kita bahas di awal gitu. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu memang ada di sini takribiyah tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kurangnya itu 16 apa? 16 hari. Jadi satu harinya masa minimal haid, 15-nya adalah minimal masa suci. Sudah. Yang kedua, khurujul mani ya, binisbah lidzakar wal unsa. Ya, tanda yang kedua adalah keluar mani. Ya, tanda ini didapati atau dialami oleh laki-laki maupun perempuan ya. Ya, kalau laki-laki sama perempuan ya warna maninya sedikit berbeda. Ya, kalau perempuan sedikit kekuning-kuningan, sedikit kuning warnanya. Ya, lebih kuning maksudnya, lebih kuning. Ya, kalau laki-laki ya agak pudar, ya, cenderung ke putih gitu. Ya, broken white gitu ya. Nah, litis aisinin qamariyah taqribiyah inda Ibni Hajar wa tahdidiyah inda Ar-Ramli gitu. Jadi di dalam madhab Syafi'i sendiri ya ini ada perbedaan. Kalau menurut ya Ibnu Hajar, ini Ibnu Hajar Al-Haytami ya, beliau seorang muhakkik ya di dalam mazhab Syafi'i sendiri ini, beliau termasuk generasi mutaakhirin ya, dan pendapatnya ini dipakai oleh banyak ulama juga di generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau Ibnu Hajar sendiri 9 tahunnya ini takribi ya,
Pokoknya mendekati 9 tahun deh. Nah, begitu. Kalau keluar mani, umurnya laki-laki atau perempuan ya, keluar mani umurnya mendekati 9 tahun Hijriyah, sudah disebut sebagai baligh. Ya. Sehingga dia mukallaf. Kalau Inda Imam Ar-Romli, ya, ini tahdidiyah 9 tahun tepat. Ya. Nggak kurang-kurang. Pokoknya pas 9 tahun Hijriyah, ya. Baru ketika dia melihat mani atau keluar mani, laki-laki atau perempuan, baru dia disebut sebagai baligh ya, mukallaf. Kemudian tanda yang ketiga, ya, istikmalu 15 sanah qamariyah tahdidiyah idza lam yahsul ma sabaq. Kalau laki-laki atau wanita ya tidak mengalami keduanya, misalkan ada perempuan dia nggak haid, nggak ngerasa keluar mani juga gitu, tidak mendapati darah haid juga, ya maka dianggap dia itu baligh ya ketika usianya 15 tahun ya, maupun laki-laki. Nah, laki-laki tidak pernah mendapati keluar mani gitu atau mimpi basah gitu ya, maka dianggap dia itu baligh ya ketika usianya 15 tahun sehingga dia mukallaf. Begitu ya teman-teman. Insya Allah jelas. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, ada muddatul haid. Nah, durasi. Nah, durasinya haid. Nah, jadi dalam haid itu ada muddatud dunya, ada masa yang atau durasi yang pendek, wa muddatun quswa, durasi yang panjang, ya. Wa muddatun ghalibah, durasi mayoritas yang sering didapati atau dialami oleh wanita kebanyakan. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haid wa ghalibihi wa aktsarihi, dan boleh kita katakan atau definisikan sebagai durasi minimal, durasi maksimal atau durasi mayoritas atau kebanyakan. Nah, begitu. Yang pertama, durasi minimalnya atau durasi yang paling pendeknya disebut haid itu kapan sih atau berapa lama gitu. Aqallu muddatil haid hiya yaumun wa lailah. Ya, durasi minimal haid itu yaumun wa lailah, sehari semalam gitu, sehari semalam. Maksudnya qadru 24 sa'ah. Ya. Jadi terhitung 24 jam. Ya, 24 jam ya. Ayyad wa dhabituhu ayyadharu ad-dam ala dhahiril farj bihaitsu law udkhilatil qutnah fi farjiha kharajat mulawwathah wa hadzal aqall. Ya. Jadi ketika dicek ya farjnya itu ya, itu ada cairan ya, ada cairan yang berwarna, entah itu kecoklatan ya atau warna yang keruh ya. Nanti habis ini kita bahas warna-warnanya ya. Kita cek ya, misalkan di celana dalam gitu ya, di celana dalamnya kita dapati ternyata ini kok ada cairan gitu yang bukan keputihan ya, warnanya beda gitu. Kemudian kita cek langsung dengan kapas, ternyata kita dapati masuk kategori warna-warna haid gitu. Terus ini sebagai alamat tanda, kita simpan dulu informasi ini gitu. Beberapa jam kemudian ternyata kita cek ke kamar mandi, oh ada lagi. Ya, beberapa jam kemudian kita cek ada lagi dan ada lagi gitu. Ketika diakumulasi ya sehari semalam itu ada terus ya, meskipun kadang warnanya berubah atau nggak berubah gitu. Nah, ini dianggap sebagai haid. Tetapi ketika kita mendapatinya, melihatnya itu, misalkan siang-siang melihat nih, bukan keputihan, nih kok coklat-coklat ya, apa ini? Gitu. Jangan-jangan ini haid ya, tapi udah mendekati sih, tapi biasanya nggak tanggal segini, gitu kan? Maju dikit berarti ya, gitu. Kita simpen dulu informasi ini. Ternyata sampai nanti malam, sampai besok pagi, sampai sorenya kita nggak pernah mendapati apa-apa lagi. Berarti tadi tanda-tanda darah coklat ya, ataupun cairan kecoklatan yang kita dapati itu bukan haid. Gitu. Itu istihadhah ataupun kondisi yang lain, gitu ya. Atau kita sedang mengalami
sakit atau kejadian yang lain gitu. Di sini dijelaskan kembali al-ula antara dam muttasilan. Ya, disebut sebagai haid itu ketika tadi kan minimalnya sehari semalam ya 24 jam. Antara dam muttasilan biqdaru 24 sa'ah. Kita melihat darah itu bersambung ya, bersambung itu tadi berapa jam kita ngecek, akumulasi 24 jam. Yang kedua, antara dam mufarraqan. Ya. Kita melihat kalau ini mutasilan ya, darahnya itu ada gitu 1 jam, ada 1 jam, ada 1, intinya nyambung gitu. Setiap kita cek selalu melihat gitu. Antara dam mufarraqan, ya kita melihatnya itu putus-putus ya. Fatarosa'ah naqa wa sa'ah daman. Ya. Kita melihatnya jam 7 pagi ada coklat-coklat gitu. Wasa'ah ya wasa'ah naqa. Nanti dari jam 9 kita ngecek nggak ada tuh, udah dibersihin, jam 12 nggak ada lagi gitu. Wasa'ah daman. Ya, ternyata jam 2 siang ternyata ada lagi ya. Walakin majmu'us sa'at 24 sa'ah fi dhimni 15 yauman. Ya, tetapi ketika diakumulasi itu pagi ada, siang nggak ada, sore ada gitu. Malam-malam ada lagi. Nah, akumulasi 24 jam itu dianggap haid. Fayu'addu kulluhu haidan kama sayatil hadits anhu insyaallah. Dan di sini fi dhimni 15 yauman ya. 24 jam dan lama harinya ya, masanya adalah 15 hari ya, 15 hari. Al-muddah al-quswa di sini durasi maksimal ya, atau durasi yang panjangnya. Wa hiya aktsarul haid. Ya. Ini fa'aktsaruhu 15 yauman bilayaliha ya. Maksimalnya adalah 15 hari, 15 malam. Ya, ini durasi maksimalnya. Sedangkan al-muddah al-ghalibah, durasi yang mayoritas atau kebanyakan dialami wanita itu ini ada di sini 6 ayyam atau 7 ayyam. Ya. Wa dalil ala hadhihi taqadir huwa, dalilnya ini apa? Kalau tadi mayoritasnya itu 6 hari atau 7 hari ya, teman-teman ya. Biasanya kita ngalaminya segitu-gitu ya, 6 hari atau 7 hari. Dalilnya apa? Ya, istiqra'ul Imam Asy-Syafi'i ay tatabbu'ul hawadits wal wujud wa qad wajada waqa'i asbataha. Ini penelitiannya Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi memang ketika di cross check kembali memang kejadian ini ada gitu dan banyak terjadi ya. Kemudian dikuatkan lagi ada hadis ya, hadis yang hadisnya Hamnah bintu Jahsy ya radhiyallahu anha. Jadi beliau ini lapor datang ke Rasulullah ya, bertanya tentang keadaannya yang keluar darah gitu. Misalnya kata Rasulullah, fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyam fi ilmillah. Kama tahidun nisa wa kama yadhhurn. Ya, limiqat. Kama tahidun nisa wa kama yadhhurna limiqati haidihin wa tuhrihin gitu. Jadi maksudnya di sini adalah apa yang dibingungkan oleh Hamnah bintu Jahsy ini ya, dijelaskan kembali oleh Rasulullah bahwa wanita itu kebanyakan haid itu 6 hari atau 7 hari di hadis ini gitu. Sebagaimana kama tahidun nisa wa kama yatahurn ya. Sebagaimana wanita yang kebanyakan itu ya, haid 6 atau 7 hari dan sebagaimana kebanyakan wanita itu suci ya, minimalnya adalah 15 hari ya. Dikuatkan juga oleh hadis ini. Nah, makanya di muddatul ghalibahnya adalah 6 ayyam atau 7 ayyam, 6 atau 7 hari. Fa idza arafta ma taqaddam fa idza ra'atil mar'ah daman aqalla min hadhihi al-muddah fa innahu yu'addu damu fasadin wa istihadah. Ya. Kalau kamu mendapati ya, darah aqalla min hadhil muddah,
kurang ya dari apa yang disebutkan di atas ya. Fa innahu yu'addu dama fasad wa istihadha. Tadi kita dapatinnya cuman 1 jam doang, habis itu di cross check lagi, ntar sore, ntar malam, besoknya lagi nggak ada lagi. Jadi ini terhitung sebagai darah fasad atau darah istihadha. Wa idza ra'atil mar'ah ad-dam ba'da muddati aktsarul haid, apabila wanita itu mendapati darah lebih dari durasi maksimal haid, ai aktsara min 15 yauman bilayaliha, ya lebih dari 15 hari 15 malam, ya u'tubirat hadhil mar'ah mustahadhah, ya maka dianggap wanita ini sebagai wanita yang mustahadhah, yang sedang istihadhah, ya ikhtalata tuhruha bil haid, ya masa sucinya itu bercampur dengan haid gitu. Faturaddu ila ihda suwaril mustahadha as-sab'a allati sayatil hadits anha fid darsis sabi'. Indal hadits anil mustahadha fil haid. Akan dijelaskan. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu yang berkasus istihadha yaitu sangat detail sekali dijelaskan, ya ada 7 macam. Ya mulai dari mubtadi'ah, ya mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tada dan sebagainya gitu. Dan insyaallah ketika kita ngaji nanti sampai akhir, teman-teman mendapati pemahaman yang lengkap, yang komprehensif, insyaallah menjadi mudah ya dengan berbagai macam itu, bisa membedakan, mengklasifikasi gitu. Kalau kita setengah-setengah ya pernah dengar aja nanti makin bingung. Nah, begitu. Sehingga saya pribadi mengajak teman-teman, ayo ngaji, ya sabar gitu, sabar, kita niatkan mohon taufik kepada Allah gitu sampai kitab ini selesai. Insya Allah enak sekali gitu ngaji kitab ini. Sifatu damil haid, sifatnya. Nah ini penting nih teman-teman. Ya. Yang sifat itu maksudnya warna ya. Iya, warna dan tekstur mungkin ya, bahasa mudahnya seperti itu, warna dan teksturnya gitu, kayak makanan aja ya. Ya, damul haid ya'ti bi'iddati sifat. Ya, darah haid itu kita dapati dengan berbagai macam sifat. Berapa sifat? Yang pertama warnanya aswad atau as-sawad, hitam. Ya, yang kedua al-humra atau ahmar, merah. Ya, yang ketiga wasyuqrah atau ashqor, warnanya ini pirang ya. Teman-teman tahu rambut pirang ya? Sekarang udah banyak ya perempuan yang disemir jadi pirang, yang orang Indonesia ya. Jadi kayak gitulah yang semiran-semiran pirang itu, warnanya kayak gitu. Wasufrah atau asfar, ya ini kekuning-kuningan. Ya, kuning. Wal kudra atau akdar. Nah, ini warna keruh. Nah, warna keruh tuh gimana tuh Ustazah ya? Wahiyama bainal asfar wal abyad, yaitu warna antara kuning dan putih. Ya. Maksudnya gimana ya? Nah, contoh teman-teman bisa identifikasi warna asfar itu warna akdar atau kudrah, maaf ya, warna keruh itu iya, akdar. Kayak misalkan meja, entah itu meja atau apa ya, ketika kita usap dengan kapas atau tisu, seret gitu, debu itu ya kan tadi meja berdebu ya, meja atau apalah berdebu gitu. Kita usap pakai kapas atau tisu seret, nah kita lihat. Nah, warna yang warna debu itu adalah warna kudro atau akdar. Nah, warnanya seperti itu. Mungkin teman-teman yang pernah mendapatinya, ya insya Allah semakin yakin bahwa itu adalah warna masih termasuk ya golongan warna-warna darah haid. Jadi kalau mendapati ya di celana dalamnya di akhir-akhir haid masih ada warna seperti itu, ini masih dikategorikan ya kita masih mendapati haid gitu. Wa qad yakunu dam sakhinan, ya kadang kita dapati darah itu ya sakhin, ya sakhin ini kental. Ya, kan kental. Dan kadang juga ya kita dapati darah kita itu wa qad yakunu natinan. Nah, kita dapati juga darah kita ini bau anyir. Ya, kental, bau anyir, darah haid ya yang kondisinya seperti ini. Biasanya kental di awal-awal ya. Anyir ketika banyak gitu, ketika banyak deres gitu, kita baunya sehingga tajam gitu ya. La arafta ma taqaddam fa'lam, kalau kita dapati dari tanda-tanda di atas warna-warna ini ya, annal asah min aqwali a'immatina syafi'iyah, yang dianggap paling benar ya, paling kuat ya dari pendapat imam-imam kita dalam mazhab Syafi'i itu annal kudrah was sufrah haidun. Ya, kudrah
Warna keruh, warna kuning ini masih dianggap sebagai haid. Haid. Imam Al-Bukhari, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anna nisa kunna ya ba'athna li Sayyidah Aisyah. Ya, dahulu para wanita datang ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bidurjah. Ya, dengan kayak bejana gitu ya, bejana. Fihal kursuf. Ya, isinya itu ya ada ada kayak kapas ya. Ya, kapas atau sejenis itu, ya. Fihi sufroh. Nah, di kapas ini ya, kapas ini ada ininya cairannya yang kekuning-kuningan tadi itu. Ya, ini dalam rangka ngapain sih? Datang ke Sayyidah Aisyah bawa wadah gitu ya, bawa wadah yang isinya ini tadi ya kapas yang ada darah kuningnya gitu. Jadi ini pengen nyari tahu, nyari ilmu nih gitu. Ya Sayyidah, ini apa gitu, kuning-kuning ini. Saya masih mendapati keluar kuning-kuning kayak gini, ini apa gitu, memverifikasi gitu ya. Jadi jawaban beliau, jawab Sayyidah Aisyah, la ta'jalna hatta tarainal qassah al-bayda. Jangan buru-buru bersuci, jangan buru-buru toharoh ya. Gitu. Hatta tarainal qassah al-bayda, sampai kalian itu ya benar-benar mendapati al-qassah al-bayda gitu. Cairan putih. Ya, cairan putih gitu. Biasanya kalau teman-teman yang di akhir haid ya mendapati kita mengeluarkan cairan warna putih ya, ini sebagai tanda ya bahwa kita ini sudah suci gitu ya. Kemudian sebentar, saya tadi mau ngomong apa ya, ini saya lupa ini. Ya. Nah, gini, saya mau nambahin, ini sudah saya kasih catatan ini ya di kitab saya. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman, ketika as-sufroh sama kudroh, ya kita dapati di ayyamul haid, di hari-hari kita haid, ya itu masih dianggap sebagai haid. Ya, sebagaimana tadi ya riwayatnya yang ini Sayyidah Aisyah ini ya la ta'jalna itu. Kalau kita dapati ya warna keruh sama kekuning-kuningan ya, atau kekuning-kuningan dulu ya, biasanya baru keruh gitu. Bersambung atau masih bersambung dengan masa haid kita ya, atau sebelumnya sudah keluar darah gitu, endingnya seperti itu ya. Ini masih dikategorikan sebagai ujung haid kita atau haid gitu. Tetapi ya ketika kita mendapati ya di waktu-waktu yang lain ya, di waktu-waktu yang lain kita tiba-tiba di celana dalam kita ya itu mendapati loh kok ada cairan kuning ataupun warna keruh, ini mirip-mirip biasanya kalau di akhir-akhir haid. Jangan-jangan ya ini awal haid lagi. Nah, jadi ini silakan dihitung. Ya, silakan dihitung. Kalau misalkan ya kita mendapatinya ya setelah masa durasi minimal haid, minimal masa suci 15 hari ya. Bisa jadi ini sebagai pembuka haid yang baru, haidun jadid. Ya, tetapi ketika kita mendapatinya ya masa sucinya aja belum dapat 15 hari. Nah, ini bukan apa-apa. Ini bukan sesuatu. Ya. Teman-teman ya dianggap istihadah ya, kalau bukan sesuatu, bukan haid maksudnya. Berarti kita tetap wajib sholat di situ. Itu silahkan dibersihkan gitu dan bersuci sholat. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati, jangan karena kita tahu kudroh sama sufroh tadi, kuning sama keruh itu masuk ke golongan darah haid gitu, kita mendapati sewaktu-waktu langsung kita justifikasi, kita anggap sebagai itu darah haid. Tidak seperti itu ya, dilihat kondisinya dulu. Nah, insya Allah teman-teman paham ya. Terus di sini Adam alladzi tarahul hamil, ini halamannya benar ya 25, karena bukunya pernah salah itu. Kapan hari halamannya kebalik. Iya, benar. Idza ra'atil hamil daman yasluh ayyakuna haidan. Ya, di sini ya ketika seorang wanita yang hamil itu melihat darah. Nih, apa nih istihadah apa darah haid? Gitu ya. Nah, idza ra'atil hamil daman yasluh ayyakuna haidan. Ya, dalam mazhab Syafi'i, wanita hamil yang mendapati darah ya ini dianggap sebagai haid, ya, dianggap sebagai haid. Bi'an balagha yauman wa lailah, ketika syarat-syaratnya tadi ya
syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, keluarnya ketika diakumulasi ya minimal 24 jam sehari semalam ya. Iya, gitu sehari semalam. Tapi kalau keluarnya ya tadi ya 1 jam aja, habis itu nggak ada apa-apa lagi, ya udah itu istihadhah. Nah, seperti itu. Nah, bukan nifas ya. Hati-hati. Jangan-jangan wah ini nifas ini. Orang bayinya masih belum keluar, masih dalam perut, gimana mau nifas gitu ya. Pak lucu dong. Ya ini istihadhah. Nah, jadi dalam mazhab ini fal azhar ya, azhar itu pendapat yang diakui ya, min aqwali imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu haidun ya, dianggap sebagai haid li umumil adillah fi i'tibarihi dama haid ka qoulihi ta'ala qul huwa adza ya, sungguhnya ya darah haid itu adalah kotoran ya, wa qoulihi alaihi salam Wassalam, inna damal haid aswad yu'raf. Sungguhnya darah haid itu ya diketahui dari warnanya. Warnanya kuat. Ya. Warnanya kuat apa? Hitam, ya. Warna hitam. Jadi merah kehitaman gitu ya. Merah yang pekat, ya. Bukan yang hitam kayak warna spidol, bukan begitu, ya. Maksudnya aswad di sini adalah merahnya yang pekat, kehitaman. Biasanya bercampur dengan gumpalan-gumpalan warna hitam. Nah, insya Allah teman-teman paham. Bisa mengidentifikasi ya, karena setiap kita ini punya karakter darah haid yang berbeda-beda. Nah, begitu. Kemudian hadisan ini masih di satu bab ya. An-naqa al-mutakhallil baina dima'il haid. An-naqa itu bersih. Naqa itu bersih, darah yang berhenti. Kita nggak ngelihat apa-apa ya di celana dalam kita atau di pembalut kita. Ini saya bahasanya apa namanya yang gampang aja ya. Insya Allah teman-teman tidak ini ya, tidak jijik ya dengan bahasa saya gitu. Saya pilihkan ini kan kajian akhwat ya, jadi saya pilihkan bahasa yang mudah saja gitu, biar mudah dipahamin. Jadi naqo ini adalah terputusnya darah atau berhentinya darah ketika kita tidak melihat apa-apa di pembalut kita atau celana dalam kita ya. Al-mutakhallil baina dima'il haid, yang terjadi ya di masa-masa ataupun di masa haid kita gitu. Idza ra'atil haid yauman daman wa yauman naqa ya, au sa'ah daman wa sa'ah naqa ya. Apabila wanita yang haid ini mendapati ya sehari keluar darah, sehari lagi nggak ada darah, berhenti banget seharian itu. Atau 1 jam ada darah, ntar sejam lagi kita nengokin kamar mandi ya bersih, nggak ada apa-apa. Wa hakadza fala khilaf fil madhab anna ayyamad dam haidun ya. Maka tidak ada perbedaan di dalam tubuh mazhab Syafi'i sendiri itu bahwa yang seperti ini disebut sebagai haid ya. Disebut sebagai haid gitu. Kemudian wala khilaf annaha idza ra'atin naqa yajibu 'alaiha an taghtasil wa tusalli ya wa tasum. Jadi dan tidak ada perbedaan juga annaha idza ra'atin naqa. Ketika wanita itu mendapati dirinya itu sudah bersih, tidak keluar apa-apa, ya, yajibu 'alaiha an taghtasil wa tusalli wa tasum. Wajib ya kepada wanita ini untuk mandi, salat sama puasa, wa yajuzu lizauj wa ta'uha, dan diperbolehkan untuk suami itu menggaulinya. Ya. Li'anna dhahir baqa'u tuhur wa 'adamu mu'awadatid dam. Karena yang terlihat zahirnya adalah ya suci, nggak ada darah apa-apa ya, wa adamu muawadatid dam, dan tidak melihat darah setelahnya ya. Maksudnya apa? Silakan diperhatikan lagi. Wakhtalafu ya finnaqa illadhi yakunu baina damail haid wal adhar annahu haidun bi syuruti taliyana. Maksudnya di sini ketika kita mendapati ya di masa-masa haid kita, misalkan kita biasanya haid 6 hari atau 7 hari ya. Hari kelima tiba-tiba hari ke-1 sampai hari ke-4 ya ini keluar darah terus ya, meskipun warnanya berubah-berubah gitu ya. Hari kelima bersih sih sehari itu, pembalut kita kosong, nggak ada apa-apa, bersih. Ternyata hari ke-6 ya, hari ke-6 tadi itu kita dapatin ya keluar darah. Ya, hari ke-6 kita dapatin keluar darah. Maka hari kelima yang tadi disebut naqo ya, perhatikan hari kelima yang disebut sebagai naqo, darah berhenti ya.
ataupun bersih, ini masih dianggap haid. Gitu. Sehingga di hari kelima tadi itu kita nggak boleh melakukan sholat, puasa dan sebagainya. Gitu, ya. Tetapi ya, ketika hari kelima tadi itu sudah ya nakok ya, nggak ada apa-apa. Hari ke-6 juga nggak ada apa-apa, hari ke-7 nggak ada apa-apa. Ya udah, ya berarti sejak hari kelima tadi itu kita sudah dianggap suci. Ustazah kan biasanya itu 6 hari atau 7 hari, gitu. Ya kita itu dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya di mazhab yang lain juga seperti pendapatnya di Ibnu Qudamah, ya diperbolehkan untuk intidhar. Ya intidhar itu menunggu, ya menunggu untuk memastikan ya berhentinya darah kita ini suci atau nakok, tuhur atau nakok. Ya, teman-teman silahkan dibedakan antara nakok dan tuhur. Ya, nakok itu darah yang berhentinya di tengah-tengah. Ada darah, terus berhenti, ya kan? Terus keluar darah lagi. Yang berhenti di tengah-tengah tadi itu disebut nakok. Paham ya teman-teman ya? Tetapi ketika kita mendapati darah kita bersih, tidak ada keluar darah, berhenti lagi, berhenti terus, nggak ada darah lagi. Nah, ini sudah disebut sebagai tuhur. Gitu. Sudah ya, paham ya maksud istilah-istilah di sini dalam kitab ini. Nah, begitu. Insya Allah paham. Insya Allah sudah. Di sini ya. Sebentar, saya ini lagi ya. Nih, waqtalafu fi naqa'il ladzi yakunu baina damail haid ya. Ulama berbeda pendapat ya fin naqa dalam kasus ketika ada ya yang mendapati darahnya berhenti ya, di antara dua haid, misalkan kemarinnya keluar darah, hari ini berhenti, ya besoknya lagi keluar darah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, wal adhar, dan pendapat yang diakui ya adalah annahu haidun, disebut sebagai haid. Nakoknya tadi ya sebagaimana saya jelaskan tadi ya, ini disebut sebagai haid dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, alla yujawiz majmu'ud dima ma'an naqo 15 yauman ya. Jadi tidak melebihi ya. Nakok sama haidnya ini tidak melebihi 15 hari. Ya, masih dalam lingkup 15 hari. Gitu. Misalkan nakok haid gitu ya. Nakok haid ya. Tapi masih dalam masa atau durasi 15 hari. Ya, maka ini semua disebut sebagai apa, teman-teman? Disebut sebagai haid. Iya, betul, disebut sebagai haid ya, karena masih durasi 15 hari. Fa in jawazal 15 wa kana muttasilan bidamin qablahu fa hadhihi imra'atun mustahadah. Tetapi ketika ya nakok haid sampai ya muttasilan sampai melebihi 15 hari ya, wa kana muttasilan bidam qablahu, ya darahnya ini bersambung terus ya dengan kasus-kasus dengan hari-hari sebelumnya. Misalkan kasusnya itu sama ya, keluar darah gitu kan, berhenti, keluar darah berhenti kayak gitu melebihi 15 hari dengan kondisi yang sama kayak gitu tiap hari gitu. Fadhihi imra'atun mustahadah. Ya, maka wanita ini ya sebagai wanita yang mustahadah ya. Istihadah ya, mendapati dirinya istihadah ya, ikhtalatu haiduha bituhriha. Yang 15 hari itu disebut sebagai tadi haid ya, yang selebihnya adalah tuhur ya, dia istihadah. Atau dia mendapati kasus yang lain, nanti kasus apa itu Ustazah? Misalkan dia bisa jadi mubtadi'ah mumayyizah, dia yang pertama kali haid tapi bisa membedakan warna darah. Nah, nanti kita lebih detail lagi di pembahasan itu ya. Nah, ini secara umum begitu aja dulu yang teman-teman pahami. Nah, biar nggak bingung. Sudah ya, di-keep ya infonya ya. Ya. Faturaddu ila ihda suwaril mustahadah fil haid. Nah, suwarul mustahadah tadi yang 7, nanti ada macam-macam mubtadi'ah, mu'tadah, gitu ya, mumayyizah, ghairu mumayyizah, gitu. Terus mutahayyirah, nah macam-macam. Ini nanti ya detailnya. Wa amma idza lam yattasilid dam bidamin qablahu fa inna hadhil mar'ah 'alaiha baqiyatu tuhur. Apabila darahnya ini lam yattasil ad-dam bidamin qablahu ya, tidak bersambung ya.
Tidak bersambung maksudnya gimana Ustazah? Contoh ya. Sampai hari ke-15, contohnya sampai hari ke apa? Sampai hari ke 15 ya, sampai hari ke-15 itu keluar darah. Ya. Sampai hari ke-15 keluar darah. Sudah ya? Oke. Hari ke-16, 17, 18 bersih. Ya, jadi sehingga dia bersuci. Ya. Dia bersuci. Kemudian hari ke tadi ya 16, 17, 18 itu udah nggak ada apa-apa ini. Qadarullah di hari ke-18 keluar darah lagi, ada darah, melihat darah gitu ya. Hari ke-18. Jadi hari ke-16, 17, 18 ini kan sudah memasuki masa suci ya, teman-teman ya. Iya, udah memasuki masa suci gitu. Tanggal 18 kok keluar lagi, hari ke-18 kok keluar lagi. Nah, ini kasusnya adalah al-mar'ah 'alaiha baqiyatut tuhur. Dia sebagai wanita yang wajib menyempurnakan masa sucinya. Ya. Dan ini dia ini memasuki masa suci. Meskipun keluar darah, dia sebagai wanita yang wajib tetap menyempurnakan masa suci meskipun keluar darah, sehingga darahnya disebut sebagai darah istihadhah. Fatukammil baqiyatat tuhur, maka dia wajib aja ya nyelesain ya sisa masa sucinya. Ya, minimal masa suci berapa hari, teman-teman? 15 hari. Iya, begitu. Jadi 15 hari. iya, 15 hari. Jadi masih hari ke-10 nih, ini masuk durasi masa suci, ya udah istihadhah itu. Hari ke-13 nih, ya udah itu istihadhah. Ya, gitu. Kemudian wa mazada fa huwa haidun jadid. Nah, tetapi ketika lebih dari sudah jeda 15 hari ya, masa sucinya sudah cukup 15 hari tadi itu ternyata masih keluar darah, dia sebagai haidun jadid, dianggap sebagai haid yang baru. Nah, ya, nanti yang bingung Acung ya silahkan nanya. Saya selesaiin dulu penjelasannya. Ini kan insya Allah kasusnya mudah seperti ini. Allah yang kuso majmu'ud dima, ya, Allah yang kus majmu'ud dima an aqallil haid, ya. Jadi ini tadi ya dia itu dianggap dianggap sebagai haid kapan? Nah, yang kedua Allah yang kus majmu'ud dima an aqallil haid, ya. Jadi ketika diakumulasi itu tidak kurang dari durasi minimal haid, yaitu sehari semalam gitu. Jadi intinya itu dia mendapati meskipun terputus-putus kalau diakumulasi ya sehari semalam. Fa idza naqasa majmu'ud dima an yaumin wa lailah fa hadzal damu fasad wa istihadhah. Kalau kurang diakumulasi aja kurang dari 24 jam, ketemunya cuman misalkan 10 jam deh gitu. Ya udah dia dianggapnya istihadhah, belum bisa dikatakan haid. Nah, begitu. Terus di sini wa ilaika amtsilah tadbiqiyah lima taqaddam. Contoh, sebentar saya lihat dulu babnya. Ada 4 contoh. Ini udah habis nih ya. At-tuhur minal haidi wan nifas, ini udah bab daras jadid ya. Ini pelajaran yang baru. Nah, ini contoh-contohnya saya ringkes, saya cepetin. Contoh yang pertama ya. Ra'at salasata ayyam daman wa anqata. Dia melihat darah 3 hari. Ya, terus putus darahnya, enggak ada darah sama sekali di hari selanjutnya. Summa ja'aha ba'da dzalika fil 'ashir wa anqata. Ya, terus dia melihat darah lagi ya di hari ke-10 ya, wa anqata. Ya. Fasalasatil ayyam al-ula wal 'ashir haidun bila khilaf. Maka darah yang pertama, ini sebentar saya bikinin itu ya. Saya bikinin coret-coretan. Sebentar. Teks. Baik, sambil teman-teman yang ingin bertanya langsung di chat di kolom chat, nggak apa-apa. Bisa persiapkan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustazah Sadia insyaallah. Ya, misalkan di sini contohnya 3 hari yang pertama, hari ke-1, 2, 3. Hari ke-1, 2, 3 ini haid. Ya. Kemudian di selanjutnya, hari selanjutnya ini dia nggak ada darah. Ya. Selanjutnya hari ke-10. Ya, hari ke-10 keluar lagi. Ya. Terus
terputus lagi darahnya. Ya. Sehingga terputus ya darahnya. Di sini udah nggak ada darah ya. Teman-teman bisa lihat ya ini ya not saya ya. Jadi 3 hari yang ini ya ini disebut sebagai apa? Ya. Disebut sebagai haid. Ya, disebut sebagai haid. Ini kosong, nggak keluar darah teman-teman. Tapi hari ke-10-nya keluar. Nah, ini nakok di sini, kosong di sini, ini disebut sebagai haid apa itu? Haid atau istihadah? Haid atau istihadah? Ini nakok ini nggak keluar darah di sini. Disebut sebagai Haid. apa, teman-teman? Disebut sebagai haid. Meskipun dia nggak dapetin darah, tapi tidak boleh melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya. Ya, di sini haid ya. Ya. Li'annahu tawaffarat fihi syurut haitsu kana majmu'ud dima' zaidan 'ala al-yawm wa laila wa kana dzalika kulluhu fi dhimnil 15 ya. Dilihat, tadi kan hari ke-10-nya ini ya, hari ke-10-nya kan keluar. Ya. Hari ke-10-nya kan keluar ya, teman-teman ya. Ya. Di sini berarti hari ke-11-nya ini apa nako apa tuhur? Tuhur. Iya, tuhur suci ya, bukan nako ya. Iya. Jadi sudah saya jelaskan dari awal, nako itu istilahnya adalah darah yang terputus atau berhenti di antara 2 haid. Haid. Iya, misalkan di sini 1, 2, 3 keluar darah, nggak keluar, hari ke-10 keluar, ini nako, seret. Ya, terus setelah hari ke-10 keluar, setelah hari ke-10 nggak ada darah, seret, nggak ada darah lagi, ini namanya mulai hari ke-11 tuhur, udah suci. Nah, alhamdulillah. Paham ya? Sip. Alhamdulillah paham, Us. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua, ya. Lau ra'at fi yaumin 6 sa'at wangqata. Dalam sehari itu ngelihat 6 jam aja. Terus habis itu nggak ngelihat lagi. Ya. Nggak ngelihat lagi. Contoh, misalkan dalam sehari itu ngelihat darah 6 jam. 6 jam. Ya, 6 jam di hari pertama. Ya, hari pertama. Terus nggak ada darah lagi, seret. Ya, nggak ada darah lagi. Ya. Terus ternyata hari kelima ini ada darah. Ya. Di hari kelima ini ngelihatnya ro'at asyrosa ad-daman wangkoto. Di hari kelima ini cuman ngelihat darahnya ini berapa? Asyrosa saat cuman 10 jam. 10 jam aja. Hari kelima, cuman ngelihat darahnya 10 jam. Habis itu nggak ada darah lagi, terputus. Ya. Fal jami' damustihadho. Maka semuanya ini adalah disebut apa teman-teman? Darah istihadah. Hari pertama keluarnya 6 jam aja. Habis itu nggak ada darah. Hari kelima tiba-tiba nongol lagi 10 jam aja. Kan ini semuanya tidak memenuhi ya kualifikasi ataupun syaratnya tadi durasi minimal haid sehari semalam. Jadi semuanya istihadah. Nah, gitu. Contoh ketiga biar gampang. Lau ra'at sab'ata ayyam daman wangqata. Ya. Sab'ata ayyam daman. 1 2 3 4 5 6 7. Terus terputus nggak ada darah. Thumma ja'aha ad-dam fi sadis ashar wasabi' ashar wangqata. Udah terputus, ternyata hari ke as-sadis ashar 16 darah. Hari ke 17 ya ada darah lagi. Habis itu terputus lagi, nggak ada darah. Ya. Faddam al-awwal haidun. Ya. Faddam al-awwal haidun. Ya. Jadi ini dari hari pertama sampai hari ke-7 teman-teman disebut sebagai darah haid. Sudah ya? Ya. Kemudian di sini ini kan berhenti nggak ada darah. Seret. Ya. 16 17 keluar darah, tapi ini kan sudah melewati hari ke-15. Begitu? Betul? Begitu ya? Paham ya? Sehingga dari sini dari hari ke-8 sampai selanjutnya meskipun di sini ada darah semuanya disebut sebagai apa? Suci, tuhur, ya. Kalau ada darah di sini ya ini istihadah. Darah di sini 16 sama 17 ini 2 hari ini istihadah. Ya, dari mulai hari ke-8 seret sampai ke belakang ini udah kita suci. Nah, insya Allah paham, ya. Contoh lagi terakhir.
Ya, contoh terakhir nomor 4. Lau ra'at asyrata ayyam wa anqata. Lihat darah 10 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wa anqata, terputus darahnya. Tsumma ja'aha ad-dam ba'da 8 ayyam min inqata'ihi. Ya, melihat darah setelah 8 hari setelah terputus. Ya, berarti hari ke berapa? 19 ya. Sebentar, 8 ayyam min qita'ihi wastamarna wastamarra 12 yauman wa anqata. 88 hari terputus. Sret. Berarti hari ke-19, maaf, hari ke-19 keluar darah lagi. Keluarnya ternyata ada 12 yauman. Ada 12 hari, banyak banget ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai ke hari ke-30. Kalender ya. Ya. Jadi ini apa namanya? Yang mana nih yang haid? Yang mana yang istihadhah? Ya. Di sini fal ashru al-ayyam al-ula haidun. Ini 10 harinya haid, teman-teman. Ya, 10 harinya haid. Wa amal 12 yauman dam fala yumkin ja'luha haidan. Dan ini yang 12 hari keluar tadi itu, kita nggak mungkin dong menganggapnya sebagai haid. Iya, kan ini kan sudah lewat dari 15 hari. Ya kan, misalkan ya, kecuali kalau keluarnya masih dalam lingkup 15 hari gitu. Ini kan udah lewat dari 15 hari. Ini kan hari ke-19 dari kalender kita. Jadi ini semuanya adalah istihadhah. Ya, gampang ya? Iya, Insyaallah. gampang. Seperti itu. Ya, insyaallah bisa dipahami. Dan udah jam 9 kurang. Saya buka, silahkan ada sesi pertanyaan atau tidak? Ada Ustazah yang sudah bertanya di kolom chat. Insyaallah saya cukupkan bacakan. sampai sini ya. Ini nanti Dars Jadid kita masuk ke materi yang baru di pertemuan selanjutnya. Silahkan. Oke, baik. Ini pertama pertanyaan dari Mbak Ami. Ustazah, bagaimana sholatnya wanita yang istihadhah? Apakah boleh menggunakan pembalut seperti itu? Iya. Kalau apa namanya istihadhah seperti wanita yang suci ya, kewajibannya sama sebagaimana wanita yang suci gitu. Jadi dibersihkan dulu ya, dibersihkan darahnya, kemudian disumbat ya. Kalau kita tidak merasa kesakitan ketika disumbat dengan kapas ya, disumbat untuk mencegah bocor-bocor gitu ya. Tapi kalau cukup dengan pembalut ya, kita bisa mengantisipasi, insya Allah nggak bocor gitu. Pembalut kita itu mampu menampung darah istihadhah kita. Ini maksudnya apa? Kita khawatir tadi ada kenapa ke ulama memberikan, ada yang berpendapat ya, dianjurkan untuk menyumbat ya, karena khawatir tengah jalan karena saking banyaknya darah, meskipun pembalut ini nggak mampu menampung, sehingga ya ada anjuran untuk menyumbat. Tapi selama kita pahamin dengan pembalut ini sudah mampu untuk menampung, nggak terjadi bocor-bocor ketika kita melaksanakan sholat, ya cukup dengan pembalut gitu. Kalaupun tengah sholat kita keluar atau apa, ya sudah, itu maafu di situ. Yang penting sebelum sholat kita bersihkan, ya kemudian kita pakai pembalut, ya ambil wudhu, ya baru kita melaksanakan sholat. Nah, begitu. Dan wudunya ya wanita yang mustahadhah atau istihadhah ini ya adalah listibahatis shalah, hanya sebagai izin ya, izin untuk izin untuk memohon ya, kita memohon kepada Allah, mohon izin kepada Allah untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi berlakunya itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. 1 kali sholat fardu saja ya, tapi untuk sholat sunnah boleh ya. Jangan kita mau nawafil dulu gitu, mau nawafil dulu gitu, mau qobliyah ba'diyah ya boleh gitu. Tapi untuk sholat fardunya hanya berlaku untuk 1 kali sholat ya, tidak dengan misalkan kejadian istihadhah nih gitu, ya udah deh sholat zuhurnya ditakhir di ujung, nanti biar sholat asarnya ketemu di depan langsung sekalian sholat, nggak bisa begitu. Sholat asarnya tidak sah ya, harus wudhu dulu ya, wudhu yang baru sholat asar. Nah begitu. Baik,
Iya, terus sebentar satu lagi tadi untuk yang menyumbat ya, kan anjuran ulamaan untuk menyumbat untuk antisipasi kebocoran ketika melaksanakan sholat. Tetapi ketika kita dalam posisi berpuasa, puasa fardu ya, baik itu Ramadan seperti Ramadan, maka di mazhab Syafi'i ini menyumbat itu tidak diperbolehkan. Ini masuk ke kategori memasukkan sesuatu ke lubang. Maka ini membatalkan puasa. Ya, sehingga tidak diperbolehkan masukkan apapun ke lubang ya, jadi tidak diperbolehkan menyumbat. Ya, masukkan tadi ya kapas ke lubang, ya hanya pakai pembalut aja gitu. Jadi kalau kita biasanya menyumbat, ya udah waktu hari Ramadan kita sedang berpuasa itu harus sumbatnya itu dilepas, itu pakai pembalut aja. Gitu. Sehingga kan kalau pembalut kan nggak mungkin masuk ke lubang gitu. Nah, paham ya insya Allah itu. Insya Allah, tayyib. Semoga bisa menjawab ya Mbak Ami. Berarti untuk menyumbat ketika sholat tadi tergantung dengan kondisi masing-masing ya Ustazah. Kecuali ketika puasa berarti cukup dengan pembalut saja gitu. Ya baik. Kemudian ini pertanyaan kedua dari Ukhti Afifatun Nisa, Ustazah, saat mendekati akhir masa haid, jika keluar cairan keruh hanya sesekali dalam sehari, kapan ya agar yakin sudah benar-benar suci? Karena terkadang cairan keruhnya masih keluar dalam beberapa hari. Demikian Ustazah. Kita ini harus sebagai wanita harus memahami karakter haid kita ya, karakter kita gitu. Jadi ada orang yang ending haidnya itu diakhiri dengan al-jufuf ya, kering. Ya, kering sama sekali, nggak ada nggak ada cairan putih ya. Biasanya kita yang biasanya rutinitas keputihan gitu kan, biasanya keputihannya mulai keluar ya. Atau tadi koso al-baidho gitu, cairan putih yang keluar sebagai penanda kita haidnya sudah selesai gitu. Jadi kita harus paham itu dulu. Nah, kita masuk karakter yang mana? Nah, terus untuk tadi ya kudroh ataupun cairan keruh yang kita lihat, kita yakin nih apakah ini cairan keruh terakhir yang keluar, gitu kan? Jangan-jangan nanti ada lagi cairan keruh yang keluar lagi. Benar-benar. Maka diperbolehkan ya, pendapat ulama itu di dalam mazhab ini juga, mazhab Syafi'i itu untuk intidhar, ya untuk menunggu. Ya, untuk menunggu. Nah, biasanya kita haidnya berapa hari? 7 hari. Ya, 7 hari. Hari ke 7 udah di penghujung malam, udah mau hari ke-8. Ya, kok masih ada kudroh? Gitu. Padahal biasanya 7 hari aja. Gitu. Ini udah penghujung malam, udah mau ke hari ke-8 kok masih ada kudroh, gitu. Ulama memperbolehkan intidhar itu nisful yaum atau yaum, ya. Setengah hari atau 1 hari. Ya, untuk memastikan kita ini benar-benar suci atau belum gitu. Dan teman-teman ketika misalkan kita itu intidharnya nisful yaum ya, setengah hari, misalkan sampai zuhur ditunggu, kita nggak sholat subuh gitu kan, sampai zuhur ditunggu, kan kita tadi sedang intidhar ini ya, menunggu gitu, memastikan sucinya kita ya, sehingga ini kan diperbolehkan sehingga subuhnya tadi diqadha begitu. Sudah? Oke, baik, alhamdulillah. Ya, semoga bisa menjawab Mbak Afifatun Nisa ya. Selanjutnya Ustazah, insya Allah ini pertanyaan terakhir dari Mbak Safira. Ustazah izin bertanya, bagaimana jika seperti pada contoh pertama tadi, di hari 1, 2, dan 3 keluar darah, kemudian nako, dan hari ke-10 keluar darah lagi. Jika kita tidak tahu kalau akan keluar darah lagi di hari ke-10 dan menganggap semua suci, menganggap sudah suci dan sholat bagaimana ya Ustazah? Begitu insyaallah. Kalau di kan kita tidak tahu ya, kalau ternyata dianggapnya tadi suci ya hari ke-1, 2, 3 gitu kan, itu udah jelas ya haid ya, karena minimalnya ya terpenuhi gitu. Ternyata kita nako hari ke-10 udah bersuci, udah sholat segala macam, qadarullah hari ke-10 gitu kan, hari ke-10 ini keluar gitu. Ya maka apa yang sudah kita lakukan ini, rutinitas ini ya ma'fu gitu. Kecuali nanti ya kita bahas lagi ya teman-teman, di pembahasan selanjutnya ada mu'tadah mumayyizah. Di pembahasan setelah ini kita bahas ada mu'tadah mumayyizah, itu wanita yang dia sudah pernah mendapati haid ya, atau sudah mendapati siklus haid. Dia sudah tahu dengan durasi haidnya, siklusnya biasanya seperti apa gitu. Biasanya memang haid saya itu 3 hari aja misalkan kayak gitu.
Iya. Iya betul. Ya, misalkan dosis saya itu biasanya emang 3 hari aja gitu. Jadi ya emang apa namanya ya udah makanya saya mantep hari keempat tadi bersuci. Qadarullah tadi hari ke-10 itu keluar. Ternyata warna darahnya itu berbeda. Karena berbeda darahnya itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya gitu. Maka bisa disebut sebagai ini istihadhah gitu. Makanya kenapa tadi kembali kita ini mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Kita bisa membedakan warna darah atau enggak gitu. Kalau nggak bisa membedakan warna darah ya secara umum aja. Kita biasanya darah keluar apa namanya haid itu berapa hari sih? 7 hari, 8 hari gitu kan. 7 hari, 8 hari gitu. Kadang juga lebih. Ya kita hitung mayoritas aja ghalibnya mayoritasnya itu maksimalnya adalah 15 hari gitu. Jadi dianggap masih ini sebagai darah haid. Nah, begitu. Nah, sebelum kita belajar nanti ya yang detail-detailnya itu. Semoga bisa menjawab. Tayyib, syukran jazilan Ustazah. Oh, iya, Ini insya Allah terakhir ya, insya Allah pertanyaan terakhir sudah pukul 9 tambahan dari pertanyaan Mbak Ami tadi. Ustazah Afan, niat mengqadha salat itu bagaimana? Jazakumullah khairan katsir ilmunya. Katanya beliau demikian. Ya. Kalau kita niat mengqadha salat, ya. Qadha itu di sini ada kalau niat dalam hati, ya. Niat dalam hati dalam mazhab Syafi'i sendiri ya disunahkan untuk talafuz, ya. Kalau jumhurnya niat itu dilafatkan dalam hati, gitu. Dalam mazhab sendiri ya talafuz itu atau melafatkan ya nawaitu usolli fardal maghrib, misalnya seperti itu ya. Salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, misal seperti itu ya talaffuz bin niyah ya itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i gitu. Jadi ketika mengqadha salat ya niatkan sebagaimana kita talaffuz ya dengan niat tadi itu. Misalkan kita mengambil mazhab yang sebagaimana ada di mazhab Syafi'i ya nawaitu misalkan usolli fardhu zuhur gitu ya 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ya qadaan lillahi taala. Misal kita memakai pendapat ini yang talafud ini gitu. Kalau misalkan kita mengambil pendapatnya jumhur, kalau niatnya dalam hati ya sudah dalam hati ya bismillah gitu kita niatkan untuk mengqadha salat yang tertinggal tadi gitu, ataupun sholat yang ya harus diqadha. Nah begitu. Terus juga untuk mengqadha sholat ya ini ada 2 pendapat ya, teman-teman harus bijak di sini. Misal kita suci di waktu nanti ada turuwul mani' sama zawalul mani' ya. Ya seru ya kitab ini ya bahasanya. Jadi hilangnya sebab sama munculnya sebab. Misal kita sucinya itu di waktu asar gitu. Jadi yang wajib kita ini harus sholatnya itu ini zuhur sama asar gitu. Yang zuhurnya tadi wajib diqadha juga. Nah begitu. Misalkan kita sucinya ini waktu isya gitu di penghujung isya. Nah sholat maghribnya juga harus diikutkan. Nah begitu itu nanti kita bahas juga. Nah gitu. Terus urusan qadha mengqadha gitu, mana yang kita dahulukan Ustazah? Sholat kita saat ini kan udah di penghujung waktu nih. Sholat kita sekarang apa sholat yang harus kita qadha? Gitu. Dilihat ketika waktunya muasa, waktunya masih luas, misalkan kita punya utang ya sholat zuhur. Ya. Kita punya utang sholat zuhur. Ya dulu. Ya, kita punya utang sholat zuhur yang dulu yang kemarin. Gitu. Sholat subuh yang kemarin gitu, belum sholat subuh gitu kan, karena belum sholat subuh qadarullah udah haid gitu, kita punya utang. Terus kita suci di waktu zuhur, di penghujung zuhur mau asar ya, maka di sini ya sholatnya adalah ya ketika kita di penghujung waktu zuhur ya maka dahulukan sholat zuhurnya karena sudah di penghujung waktu, baru setelah itu qadha sholat subuhnya tadi itu yang kita ini ya terlewat ya karena keburu haid. Tetapi ketika waktunya masih muasa, kita ini masih luas, kita suci di awal waktu ya, maka dahulukan qadhanya karena waktu subuh itu lebih dahulu ya dari waktu zuhur. Ya, didahulukan waktu subuhnya, qadha dulu baru sholat zuhur. Nah, seperti itu ya. Silakan.
Sudah cukup? Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair Ustazah atas ilmunya hari ini. Masya Allah ya, pertemuan ketika semakin mendetil. Dari teman-teman yang sudah stay hari ini bisa mengikuti lagi pada pertemuan selanjutnya, insya Allah di pertemuan keempat akan membahas bab selanjutnya insya Allah Ustazah dengan Ustazah Sadiyah. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam kajian kita malam ini. Semoga menjadi berkah, amanah, dan bisa kita terapkan, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terlebih lagi kita bisa memberikan sharing ataupun menyebarkan ilmu ini kepada teman-teman atau siapapun di sekitar kita. Jazakumullah khairan jaza. Sebelumnya kita tutup kajian ini dengan bacaan istighfar, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 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 astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazilan Ustazah.